ceritain dong berdirinya dan runtuhnya Kerajaan Singasari. Nah, jadi Kerajaan Singasari itu berdiri tahun 1222 Masehi. Nah, awalnya daerah itu bernama Tumapel yang dipimpin oleh Tunggul Amatung. Tetapi kemudian muncullah Ken Arok yang hanyalah rakyat biasa dan mempunyai dendam, rasa iri, dan kebencian terhadap Tunggul Amatung. Dan suatu ketika ia berhasil mengalahkan Tunggul Amatung dan mengambil alih kekuasaannya. Setelah menang, ia mendirikan kerajaan baru yang bernama Singasari. Dan dia raja pertama dengan gelar Sri Rangga Sajasa Sang Amurwabumi. Dari situlah kerajaan Singasari mulai berdiri. Setelah kerajaan ini berdiri, kerajaan Singasari ini menjadi berkembang pesat dan kuat di bawah para rajanya, terutama Raja Kentranegara. Nah, kerajaan Singasari ini menjadi kerajaan terbesar di Jawa. Dan Kentranegara ini juga terkenal berani dan memiliki cita-cita yang tinggi. Ia bahkan mengirim pasukannya keluar Jawa melewati ekspedisi Pamalayu untuk menjalin hubungan dengan kerajaan lain di Sumatera. Pada masa itulah Singasari bisa dibilang sedang di masa puncak kejayaannya. Tapi sayangnya pada masa kejayaan itulah nggak berlangsung lama. Jadi pada tahun 1292 Masehi, kerajaan Singasari ini diserang oleh Jayakatwang dari Kediri. Dalam serangan itulah Raja Kertawanegara terbunuh dan kerajaan Singasari pun runtuh. Tetapi dari kejadian itulah muncul sosok menantu Kertanegara, yaitu Raden Wijaya, yang nantinya akan mendirikan kerajaan Majapahit. Jadi walaupun Singasari ini runtuh, kejatuhannya justru menjadi awal dari lahirnya kerajaan besar di Nusantara ini, yaitu kerajaan Majapahit. Jadi segitunya dari penjelasanku ya teman-teman. Terima kasih. Siapa sih pendiri kerajaan Singasari dan siapa raja yang paling terkenal pada masa kejayaan hingga penyebab runtuhnya? Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Farah Istiqomah. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi, kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Awalnya, Ken Arok adalah seorang apu atau bupati di Tumapel yang masih merupakan bawahan kerajaan Kediri. Dengan ambisi dan cara liciknya, ia berhasil membunuh Tukul Ametung, Aku, dan Tumapel sebelumnya dan merebut kekuasaannya. Selain itu, ia melancarkan pemberontakan terhadap Kertajaya dari Kediri dan mengalahkannya, yang kemudian menandai berdirinya kerajaan Singasari. Ia menjadi raja pertama dengan gelar Sri Rangajasa Sang Amurwabumi dan mendirikan dinasti baru bernama Wangsa Rajasa. Selain itu, ia juga mendorong perkembangan keagamaan di mana agama Hindu dan Buddha berkembang dengan baik dan bahkan memunculkan ajaran sinkretisme baru. Strategis perluasan wilayah dan diplomasi yang dijalankan Kertanegara berhasil menjadi Singasari sebagai kekuatan dominan di Jawa dan Nusantara. Namun kejayaan tersebut berakhir tragis dan menyebabkan keruntuhan Singasari. Kejadian ini mengakhiri kekuasaan Wangsa Rajasa di Singasari, meskipun kemudian dilanjutkan oleh keturunan Kertanegara Raden Wijaya yang berhasil mendirikan kerajaan Majapahit. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nafianti, saya dari kelas 1-2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah. Dari pertanyaan tersebut, apa peninggalan Kerajaan Singasari? Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Peninggalan Kerajaan Singasari meliputi candi seperti Candi Singasari, Candi Jago, Candi Kidal, dan Candi Jawi. Selain itu, ada prasasti seperti prasasti Singasari dan prasasti Mula Malurung. Selain itu, ada beberapa arca-arca penting seperti Arca Prajnaparamita dan Arca Amoghapasa, serta kitab-kitab kuno seperti Kitab Pararaton dan Kitab Negara Kertagama. Terima kasih. Jadi di video kali ini aku bakal jawab salah satu pertanyaan dari kalian, yakni tentang apa penyebab terjadinya konflik atau perang antara Tunggul Ametung dan Ken Arok. Nah, jadi alasannya itu berawal dari ambisi atau rasa irinya Ken Arok sendiri guys terhadap Tunggul Ametung. Nah, si Ken Arok itu merasa nggak puas karena cuma jadi bawahannya Tunggul Ametung, sedangkan Tunggul Ametung itu sendiri dia itu orang yang berkuasa penuh, dia itu pemimpinnya Tumapel. Nah, Ken Arok ingin merebut kekuasaan itu untuk dirinya sendiri guys. Nah, selain itu, Ken Arok juga cinta sama istrinya Tunggul Ametung, yakni Ken Dedes. Ken Dedes itu perempuan yang dikenal sangat cantik dan sangat bijaksana. Rasa iri dan rasa cintanya Ken Arok terhadap Ken Dedes makin membuatnya bertekad untuk menyingkirkan Tunggul Ametung guys. Nah, dari pihak Tunggul Ametung sendiri dia itu sebenarnya nggak tahu kalau si Ken Arok ini lagi nyiapin pemberontakan buat nyingkirin dia. Namun setelah Ken Arok mulai mengumpulkan pasukannya, yakni rakyat-rakyat Tumapel, situasinya itu jadi tegang dan terjadinya persaingan antara keduanya dan akhirnya berubah menjadi konflik. Nah, tujuannya itu jelas, tujuannya karena si Ken Arok tuh pengen nyingkirin si Tunggul Ametung. Jadi alasan utama kenapa bisa terjadi perang antara Ken Arok dan Tunggul Ametung itu sebenarnya didasari oleh rasa ambisi kekuasaan, rasa cinta Ken Arok terhadap Ken Dedes, dan rasa ingin menggantikan posisi Tunggul Ametung sebagai penguasa. Nah, dari konflik inilah muncul kisah tentang sejarah berdirinya Kerajaan Singasari, salah satu kerajaan terkenal atau terbesar di Jawa pada masa lalu. Oke, cukup sekian video penjelasan dari aku. Maaf bila ada salah kata ataupun kata-kata yang kurang berkenan, ataupun aku salah nyampein informasi atau informasi yang aku sampaikan itu kurang lengkap. Aku mohon maaf sebesar-besarnya. See you the next video.